rekrutnya sudah dimulai. Saya cek tadi ada yang masuk kliennya. Oke, saya lanjutkan. Ya, sudah nunggu yang lainnya masuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi malam hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah otomasi sistem. Kalau masih online, sebelumnya saya minta maaf ya, harusnya offline tapi saya belum bisa ke kampus. Untuk materi malam hari ini kita lanjut dari potongan kemarin, ini bagian yang terakhir untuk PLC, pengenalan PLC yang kedua. Minggu depan kita ke RPA lagi ya. Nah, untuk slide materi malam hari ini sudah saya poskan di kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, berikutnya ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahannya. Nah, sepertinya kita tidak bisa mengadakan seminar karena sampai sejauh ini tidak ada pembicaranya. Tapi nggak masalah ya. Nanti kita lanjut ke UAS. Nanti jangan lupa untuk tugas-tugasnya yang lambat sebelum UAS. UAS nanti berkelompok didemokan proyek otomasi sistemnya. Mungkin nanti UAS juga masih online. UAS bisa open ya. Ya itulah, insya Allah lah, saya belum janji. Kemudian oke, kita lanjut. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo silakan ya. Kalau misalkan suara saya kurang jelas, interupsi aja. Oke, kita awali dari aljabar boolean. Jadi aljabar boolean ini aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Nah, di mana minggu lalu kita pelajari sinyal keluaran dari PLC ada dua, yaitu diskrit dan analog. Untuk diskrit berupa dua sinyal 0 dan 1. Nah, ini biasanya berupa biner. Dan juga nanti ada sinyal analog berupa rentan nilai variatif. Nah, di sini yang sering digunakan yaitu sinyal diskrit berupa variabel biner, di mana nanti biasanya variabelnya nanti akan dihubungkan dengan tiga operasi dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. NOT itu berupa komplement atau kebalikannya. Nah, nanti fungsi boolean dari variabel biner ini nanti akan menunjukkan berupa tanda ekspresi dari tiap-tiap ekspresi aljabar, di mana menggunakan variabel biner 0 dan 1. Nah, di sini di dalam logikanya dikenal ada aturan yang pertama, suatu keadaan tidak dapat dalam keduanya benar dan salah. Nah, kemudian juga masing-masing bisa benar atau salah. Dan yang ketiga, suatu keadaan disebut benar bila tidak salah. Ini logiknya. Nah, ini nanti ditunjukkan kalau di dalam dua konteks ini, yaitu berupa logika 1 dan 0. 1 bisa true, 0 bisa false, 1 bisa high, dan 0 bisa low. Seperti itu. Tergantung nanti logika kalian seperti apa. Nah, konsepnya untuk dalil booleannya, nah di booleannya di sini nilai x-nya bisa 0 atau 1. Jadi kalau misalkan kita n kan titik 0 titik 0 atau 0 and 0 sama dengan 0. 1 plus itu biasanya OR. 1 plus 1 sama dengan 1. Ini aljabar booleannya ya, bukan aljabar numerik, beda. Nah, di sini 0 plus 0 juga 0, 1.1 sama dengan 1. Jadi ada N, ada OR. Nah, namun ada kombinasi untuk 1.0 sama dengan 0.1, tetap hasilnya 0. Dan 1 plus 0 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 0. Nah, berbeda kalau misalkan untuk yang OR, biasanya nilainya kan 1 ya. Nah, tapi di sini untuk aljabar booleannya itu nilainya 0. Kemudian
Di dalam aljabar boolean juga ada namanya teorema. Nah, teoremanya contohnya ada 6, yang dimana masing-masing teorema ini menggunakan hukum tertentu. Ada yang pertama komutatif. A plus B sama dengan B plus A titik B atau A dot B sama dengan B dot A. Kemudian ada hukum asosiatif, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Jadi yang mana duluan itu sama saja. Tanda kurung itu kan berarti itu yang pertama kali dieksekusi, baru selanjutnya. A titik B titik C sama dengan A titik B titik C. Ada yang hukum distributif. Nah, distributif di mana A titik B plus C, maka A titik B plus A titik C. Mendistribusikan. A plus B titik C sama dengan A plus B titik A plus C. Ada juga yang hukum identitas. A plus 0 sama dengan A titik 1 sama dengan A. Ada hukum negasi. Negasi itu penegasan dengan tanda menandakan tanda aksen. A aksen plus A sama dengan 1. A aksen dot A sama dengan 0. Dan juga hukum idempotent. Nah, idempotent ini kebalikan dari hukum negasi. Di mana A plus A sama dengan A dot A sama dengan A. Oke. Berikutnya juga ada hukum yang lainnya dan sering digunakan yaitu hukum yang terakhir yaitu De Morgan. Di mana yang berikutnya itu ada hukum ikatan A plus 1 sama dengan 1, A titik 0 sama dengan 0. Dan ada hukum absorpsi yaitu penyerapan A dot B plus A sama dengan A plus B dot A sama dengan A. Yang De Morgan hanya sering digunakan. Jadi nggak perlu dihafalkan aja, hanya logiknya saja ya. Di mana A dot B aksen sama dengan A aksen plus B aksen. A plus B aksen sama dengan A aksen dot B aksen. Dan juga A plus A aksen dot B sama dengan A plus B. Jadi A aksennya akan hilang. A aksen plus A dot B sama dengan A aksen plus B. Nah, yang di dot B-nya itu yang akan hilang. Nah, di dalam PLC, nah isinya itu nanti ada beberapa memori yang digunakannya biasanya berisi berupa gerbang gate, berupa rangkaian logika dasar, di mana berupa rangkaian logika dasarnya yaitu ada AND, OR, dan NOT complement. Nah, di gerbang gate sendiri ini merupakan rangkaian satu atau lebih dari sinyal masukan, tetapi hanya satu nanti sinyal keluarannya, bisa high atau low. Jadi inputannya bisa lebih dari satu, bisa 2, 3 selanjutnya, tapi outputnya hanya satu. Kemudian di rangkaian digitalnya nanti berupa sinyal masukan ataupun berupa sinyal keluaran dari sistem yang lain yang akan berupa masukan ke PLC, biasanya berupa tegangan. Tegangannya apa? Tegangannya high atau low, satu atau kosong. Kemudian setiap keluarannya nanti akan diberikan lagi untuk masukan berikutnya juga bisa. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat, contohnya misalkan PLC Omron ya. Saya buka CX1. Nah, CX1 itu pakai CX Programmer namanya. Jadi kalian bisa download di luaran, tapi nanti mungkin bisa dicoba dengan menggunakan versi trial, karena aslinya berbayar. Dan juga mungkin buat pembelajaran bisa menggunakan krek-krekan, sekedar untuk pembelajaran ya. Dan saya sendiri ini beli produknya PLC Crayon dan dapat free untuk aplikasi installasi program untuk memprogram PLC-nya. Namanya CX1. Nah, di dalam CX1 ada namanya CX Programmer. Contohnya seperti ini, jadi kita buat misalkan saya menggunakan PLC-nya tipe atau tipe device-nya CPIH atau CPIL. Biasanya di pasaran CPIL. Ini kita setting, CPU type-nya M atau L atau F10, default-nya M,
dan memorinya misalkan ini 64 kW, oke. Dan koneksinya menggunakan USB. Tergantung ya, ada yang Sysmax, ada yang connecting, ada Ethernet. USB, oke. Lagi dibaca proyek, nah proyeknya seperti ini. Default, nah di sini itu kosongan, nanti aslinya sudah ada satu namanya diagram ladder ini. Nah udah ada, biasanya defaultnya itu berupa N untuk akhir eksekusi program. Nah di section 1 inilah nanti kita bisa menambahkan section 2, 3, 4, satu section bisa sampai ribuan alur diagram. Nah ini satu alur diagram, indeksnya 0, kita buat misalkan alamatnya untuk inputan. Alamat inputannya bisa menggunakan timer. Contohnya ini timernya 1 detik. Kemudian ini outputannya di akhir. Kita untuk hidupin, misalkan valve atau relay atau solenoid, misalkan di alamatnya 100. Oke, ini misalkan motor. Bukan motor, valve aja lah. Valve itu berupa kayak saklar. Nah ini hasilnya itu kalau ada PLC yang fisik ya. Namun ini bisa kita buat simulasikan juga ya, tanpa harus ada PLC. Nah di sini ada untuk yang versi berbayar, biasanya versi yang gratisan, atau kadang di hide atau di disable. Ini ada namanya Work Online Simulator. Nah jadi seolah-olah ini ada versi ini. Nah lagi jalan. Nah ini jalan. Kemudian kita starting. Oke. Nah ini seolah-olah dia akan mendownload programnya ke PLC. Yes. Nah, tadi ada namanya simulatornya. Yes. Nah ini kita lihat setiap 1 detik dia akan mengirimkan sinyal ke pulp atau ke outputannya. Nah sinyalnya berupa high dan low, 101, 101, 101, seperti itu. Oke. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Terlihat tidak aplikasi case programmernya? Terlihat Pak, belum ada. Masih lanjut. Iya, nah. Lanjut dulu Pak. Oh lanjut, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan tanyakan ya. Ini simulatornya. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, nah rangkaian-rangkaian logika dasar ini yang tadi and, or, not, nah komplement itu di mana Pak? Nah, ini bisa kita buat kalau misalkan kalau di PLC ya, PLC itu ada diagram ladder, saya stop nih. Oke, kita balikin lagi. Nah, ini misalkan untuk n itu seperti ini. Ini saya tambahkan, saya hapus dulu. Saya tambahkan 1, misalkan ini alamatnya 0, 1. Nah, kemudian saklar 1. Oke. Nah, saya hidupin. Saya download. Ini hidup. Nah, ini selama ini tidak diaktifkan, dia akan terputus, nilainya selalu 0 di sininya. Nah, ini gimana supaya aktif ya? Kita set ini jadi nilai 1. Nah, klik kanan. Ini kita set on. Nah, makanya dia selalu akan hidup, nilainya 1. Seperti ini yang N. Kalau yang OR seperti apa Pak? Nah, kalau yang OR saya matikan, kita buat fungsi OR. OR itu berarti di bawahnya sini. Di sini. Tutup. Kemudian
Misalkan dari yang kedua 0, 2. Oke, saklar 2. Oke. Tuh, kok gini bukan. 0, 3. Saklar. Nah, ini yang OR. Ini saya tutup. Ini di OR kan. Nah, OR di sini ini outputannya ketutup. Nah, ini outputannya 100. Nanti bisa kita jadikan apa namanya? Sama seperti ini inputannya. Ini kalau kita hidupkan, kita nyala, jadi inputan outputnya jadi inputan 100. 0. Nah, kalau kita jalankan, download. Ini karena belum hidup ya. Nah, ini kalau saya hidupin yang saklar ini, set on, dia akan hidup walaupun ini saya matikan. Oh, nah dia akan bentar. Logiknya kan masuk. Oh, ini harus putus ya ini. Bentar, kita matiin dulu. Nah, yang ini salah saya ambil. Oke. Nah, jalan. Logikanya walaupun ini belum dihidupkan, jadi dia akan lewat sini ke bawah. Nah, ini kita akan hidup. Nah, ini OR. Seperti ini. Oke. Saya lanjutkan. Jadi di rangkaian logika dasar, perubahan logiknya dasarnya itu AND, OR, dan NOT. Tinggal dikombinasikan, nanti ada yang namanya AND, OR, NOR, kemudian NN, NAND, kemudian NOT N itu NAND, kemudian ada XOR, dan sebagainya. Nah, di mana gerbang logika atau logik ini merupakan entitas di dalam satu elektronik, di mana berupa matematik boolean, yang mana beberapa masukannya berupa sinyal logik, di mana nantinya bisa kita diimplementasikan kalau secara elektronik rangkaiannya. Yang dulu sebelum UTS awal-awal kita belajar yang namanya dioda, transistor, dan komponen-komponen elektronik lainnya. Nah, secara logik di dalam satu packaging, nah itu kalau misalkan di PLC sudah ada di dalamnya dibenamkan komponen tersebut, dan juga ada memori di dalamnya di mana kita bisa menggunakan baik itu berupa timer, counter, data memori, dan yang lainnya. Dimana nanti tujuannya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang mau kita buat. Nah, biasanya kalau misalkan PLC ini nanti ada pasangannya yang berupa HMI, yaitu Human Machine Interface. Oke. Nanti di dalam logika dan bidang tekniknya ada istilah berupa preposisi atau irisannya, di mana nilainya bisa benar ataupun bisa salah. Nah, disinilah nanti didapatkan dua proposisinya, yaitu berupa disjunksi atau disjunction. Nah, hasil disjunction ini nanti bisa aja salah ataupun benar tergantung nanti inputannya. Dan outputannya ingat cuma ada satu sinyal keluaran.
di mana nantinya bisa false ataupun nilainya true. Nah, di hasilnya jika misalkan negasinya benar, berarti jika posisinya salah dan sebaliknya. Dan ini ada gambar berupa perancangan logika di mana menggunakan AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Di mana ada dua sinyal, bisa A dan B, dan hasil keluarannya berupa 1. Seperti itu. Nah, bahasa pemrogramannya sendiri ini ada dua, ya, yaitu pemrograman diagram ladder, seperti ini namanya ladder. Ada juga berupa pemrograman kode bahasa assembler atau bahasa mesin, atau sebutnya sebagai kode mnemonik. Kodenya seperti apa? Nah, kalau kita buat ada yang namanya open mnemonic seperti ini. Dan ini saya sendiri juga nggak begitu jago, nggak begitu ahli. Ini rada susah, kenapa? Tidak user friendly. Oke, ini harus tahu hafal kodenya, kayak memasukkan apa namanya ini normally open, normally close. Ini namanya LD, load. Ini P inputan ukurannya 1 detik. Load ini berarti ada inputan 0,01 or not. Nah, ini inputan berupa alamatnya 2. Ada N load di-N-kan, dan outnya berupa keluaran yaitu di alamat 100. Seperti itu. Semua PLC, baik itu berbagai macam merek, brand, itu ada dua cara, yaitu untuk memprogramnya. Satu menggunakan diagram ladder, satu lagi bisa menggunakan kode mnemonik. Nah, namun ada juga bisa menggunakan lewat serial comment. Serial comment itu apa? Lewat serial komunikasi RS232. Nah, kalau misalkan di Omron ini harus ada fisiknya. Nah, saya biasanya menggunakan di Cayenne. Misalkan saya buka serial komunikasi, ini merupakan serial snip. Jadi saya pengen tahu, dan saya menggunakan COM3, ini COM virtual saya. Jadi di COM3 ini seolah-olah terhubung dengan PLC. Nah, saya menggunakan test tool biasanya. Test tool dari PLC berupa tester. Ini di thread gratisan ya, namanya PLC tester. PLC mana aja yang bisa dipakai? Nah, ini PLC-nya ada yang dari Cayenne, Nudec, Siemens, Seven Light, ada Mitsubishi. Nah, tapi saya biasa menggunakan Cayenne. Misalkan portnya 1, COM-nya COM3. Nah, ini buat setnya sekian. Untuk saya hidupin, aktifin port normally close. Nah, ini komennya ST1. Ini karena tidak terhubung dengan PLC. Seperti itu. Terus kalau untuk matiinnya, ini ya kelihatan ya. Bentar, ini berarti saya tutup. Ini saya buka lagi COM3-nya. Tadi ST ya. Kalau saya buka lagi. Nah, ini COM3. Kemudian matiin. COM3 matiin. Oh, ini belum saya hidupin. Saya hidupin, saya kirim. Nah, RS untuk matiin. Kalau hidupin tadi ST, untuk matiinnya RS di alamat 1. Seperti itu. Jadi saya kirim itu, nanti si PLC merintah seolah-olah seperti diagram ladder di sini untuk hidupin output. Seolah ini diaktifkan, maka outputnya hidup. Seperti itu. Bisa lewat serial comment, diagram ladder, ataupun kode mnemonik. Oke.
Kemudian, nah ini diagram ladder tadi berupa garis vertikal, dan sebelah kiri disebut bus bar, kanan cabang disebut dengan rang, seperti ini. Jadi sepanjang baris ini dia mempunyai satu bus bar, kemudian kombinasinya nanti bisa lewat menggunakan kontaknya. Ada normally open, ada normally close, ada yang di OR kan, ada yang juga kontak OR-nya, seperti itu. Ini untuk penempatan untuk yang vertikal, ini yang horizontal, ini outputnya. Kemudian ini yang kontak close, yang coilnya close lalu aktif. Nah, ini untuk instruksinya kita menggunakan berupa fungsi-fungsi ataupun memori yang ada di PLC. Nah, contohnya misalkan saya aktifkan ini, misalkan menggunakan 1 menit. Oke. Kemudian fungsinya apa aja? Ini adalah menggunakan PLC instruction function block. Fungsinya sendiri banyak. Oke. Ada data sheet, take control, serial, bentar ada yang masuk. Oke. Misalkan counter. Ada push control. Lebih banyak ya, mau digunakan dari mana terserah. Kemudian nah ini contohnya untuk yang diagram ladder. Jadi ini konsepnya dia menggunakan timer. Nah, timer ini kemarin kita belajar yang namanya switch time delay on dan juga switch time delay off. Nah, ini timernya sekitar 5 detik, baru nanti kalau udah habis dia bisa menghidupin outputnya. Bisa juga sebutnya switch time delay on. Oke, nanti normally open menjadi normally close, seperti itu. Nah, di sini prinsip-prinsip diagram laddernya nanti outputnya bisa dihubungkan oleh motor ataupun pump ataupun selenar yang lain, di mana konsepnya ini ada 3 saklar ya, start, stop, safety, baru nantinya motor bisa hidup kalau semuanya terhubung semua, normally close semua. Nah, di sini salah satunya kalau mati maka motor akan stop. Nah, fungsi safety-nya yang kepencet atau stop-nya kepencet, seperti itu. Ini contoh untuk prinsip diagram ladder PLC. Dan aturan-aturannya ada garis vertikal yang memperhatikan rel daya, tiap-tiap anak tangga, dan juga bisa dibacanya itu dari kiri ke kanan ya. Dari sini, dari kiri ke kanan. Oke. Semua model diagram ladder selalu seperti itu. Kemudian tiap tekan tangga bisa dimulai dari inputannya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan saya mau nambah lagi bisa nggak? Bisa. Tambah lagi. Misalkan mau tambahan normally open di sini. Alamatnya 3. Oke. Tambah lagi. Ini yang normally close, alamatnya 4. Oke. Seperti itu. Kemudian perangkat-perangkatnya dapat dikondisikan secara normal. Nah,
nanti kalau misalkan simulasi kita bisa atur mau hidup mati terserah. Nah, kalau misalkan secara realnya menunggu nanti inputannya diaktifkan berupa mungkin button atau switch atau sensor yang akan terhubung ke PLC. Kemudian dalam menggambarkan diagram ladder biasanya terdapat konversi. Nah, biasanya konversinya berupa perangkat ataupun anak tangga seperti ini. Ini 1, 2, 3. Nanti berarti ada 3 yang di-on-kan, yang mana nanti akan aktif untuk normally close dan normally open akan putus. Nah, namun di sini tetap nanti akan terhubung untuk ke outputnya. Kemudian input outputannya nanti bisa dijelaskan melalui alamat-alamatnya, contoh seperti ini ada alamatnya sendiri. Oke. Kemudian instruksi diagram ladder. Nah, instruksinya di kiri dibacakan dari kiri ke kanan. Kemudian diagram ladder sendiri disimbolkan oleh kontak-kontak, normally open, normally close. Dan instruksinya terdiri atas 6 instruksi ladder dan 2 instruksi blok logika. Ya, seperti ini instruksinya yang ini. Nah, kemudian juga ada yang load. Nah, itu berarti berupa bahasa pneumatik untuk diagram bahannya. Kemudian ini contohnya untuk diagram relay circuit di diagram ladder, normally open dan normally close. Dan ini untuk instruksi di end kan. Dan ini sendiri nanti memprogram kontak sirkuitnya seri. Seperti ini tadi yang di end kan. Kalau kita tambahkan, kemudian ada outputnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini yang N dan instruksi yang N, inputannya off, ada off, kemudian input keduanya off, maka input ketiganya off, kemudian untuk yang on, maka dia berakhir juga dari on. Nah, ini berupa istilahnya kayak tabel kebenaran seperti itu. Ini instruksi laddernya, untuk relay circuit untuk yang N, ya. Kemudian ini list programnya. Kemudian untuk yang OR, ini instruksinya berupa paralel. Nah, di set keduanya, contohnya seperti ini, itu ada apa vertikalnya, bisa kita buat. Dan ini instruksi list programnya untuk yang OR. Dan ada yang namanya end-load atau programnya berupa OR kemudian di end-kan. Oke, nah ini ada 3 sinyal inputan, kemudian nanti akan masuk menjadi 2 sinyal dan 1 sinyal keluaran. Nah, untuk logiknya seperti ini. Jadi ini di end-kan, berikutnya di end-kan, tapi seterusnya yang di OR. Oke. Ini untuk list programnya. Nanti bisa dicoba ya. Nah, kemudian ada juga yang N kemudian di OR-kan atau sebutnya OR load. Oke. Nah, jadi ini sirkuit diagramnya di N, kemudian ujungnya di OR-kan, baru nanti output. Nah, ini disebut sebagai OR load.
Dan ini list programnya. Jadi untuk pembuktiannya benar nggak sih? Ya, bisa dicoba ya. Dan yang terakhir ini yang not berupa komplement, di mana komplement ini berupa kebalikannya. Nilainya 1, outputnya berarti 0, ataupun sebaliknya. Inputannya 0, outputnya berarti 1. Nah, seperti ini. Off, on, dan di off kan. Nah, diagram leadernya contohnya seperti ini. Oke. Ini program untuk yang not. Oke, jadi pertemuan hari ini tugasnya buat resume, bisa dibuatkan di Word atau PDF, nanti dipesan di kampus di pertemuan ke-14. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk tugasnya sering membahas sebelum UAS, dan juga jangan lupa untuk absensi di kampus, bisa klik online, bisa di kolom komentar, ataupun bisa klik absen di pertemuan yang sedang berlangsung. UASnya berarti kelompok ya Pak? UASnya iya kelompok. Nanti UASnya sama kayak pas UTS. Kenapa? Kelompoknya sama kayak pas UTS Pak? Iya. Untuk kelompoknya bisa sama pas UTS, bisa juga berbeda tergantung kelompok kalian sendiri ya. Misalkan pas UTS bareng A, B, C, D. Pas UASnya mungkin ada problem atau apa gitu, jadi terpecah. Kelompoknya cuma jadi 2, A sama B aja. Seperti itu. Jadi kalau mau sama juga lagi, juga monggo silakan. Menggunakan tema yang sama seperti UTS juga monggo silakan. Menggunakan tema yang beda, yang baru, ya monggo silakan. Seperti itu. Jadi tidak ada batasannya dari sisi saya. Yang penting gimana kalian nyamannya, enak dan mudah, tidak dipersulit. Seperti itu. Ini udah keluar. Iya. Kalau nggak salah tuh udah keluar jadwalnya. Di sini udah keluar belum ya, bentar. Biasanya udah keluar di pengumuman itu. Kita libur Natal dan Tahun Baru dan juga THR. Mana ya tadi teh? Materi meningkatkan masa pemberitahuan. Ini yang susulan. Bentar, dulu. Saya ingatnya tuh udah keluar pengumumannya. Terdampak bencana alam, pengumuman beasiswa yayasan berkuatar hari libur. Nah ini nanti hari libur. Oke, hari libur Kamis. Kita nanti ketemu lagi, insya Allah ya, tanggal 23. Nah 23 ini mungkin kita bisa masuk, tapi tanggal 30 nah ini mungkin bisa libur. Oke. Atau mau tanggal 23 yang libur, 30 masuk juga monggo silahkan. Nah, yang jelas tapi tanggal 6-nya kalau nggak salah itu kita UAS itu. UASnya mana ya? Nah ini UASnya. UASnya itu teknik tanggal 5 sampai tanggal 11. Jadi UASnya itu di tanggal 5 sampai tanggal 11. Nah kelihatannya ya, bentar error. Keluar tanggalannya. Nah, dua aja. Nah, kelihatannya tanggal 6 kita nanti UASnya. Nah, ini nanti ada 2 pertemuan, nanti kita isi RPA ya.
bisa di tanggal 23 atau tanggal 30, terserah. Seperti itu. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi sudah ada pengumumannya untuk UASnya kapan dan juga nanti hari liburnya kapan saja. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti minggu depan kita belajar RPA. RPA-nya lanjutan dari kemarin import Excel ke web. Nah, nanti kita buat dari web ke Excel. Nanti kita collect data misalkan dari marketplace, nama toko, nama barangnya, harganya berapa. Nanti bisa kita lihat, oh ternyata sekian. Atau ambil data tabel yang ada di web, seolah seperti kita mengekspor data ke Excel. Seperti itu juga bisa. Kita lihat mas. Oke. Ini masih hidup ya, lupa saya. Ini kalau kita hidupin, kemudian simulasikan. Nah ini harus ada simulasi, cek simulasi, seolah ada PLC-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa, karena itu sebagai virtual hardware. Nah seolah dia akan mengirim si programnya ke mesin. Ini juga outputnya bisa kita buatin jadi timer ini. Nah dengan cara kita ganti alamatnya input 100. Nah kalau kita jalankan, oh ini bukan timer gitu, ini switching biasa aja. Nah kan hidup sebagai kesalahan seperti timer. Oke, kalau tidak ada yang menanyakan, kita nanti ketemu lagi minggu depan. Bila mana ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan ya. Bisa WA ke saya atau di grup atau lewat email. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.